Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore, ataupun malam. Kapanpun mahasiswa-mahasiswa saya bisa membuka video dari saya. Ya, jadi kali ini kita akan mempelajari tentang proses fotosintesis yang pada minggu-minggu kemarin kita sudah mempelajari sedikit tentang proses fotosintesis dan juga proses respirasi. Intinya adalah proses fotosintesis terjadi pada tanaman, sedangkan proses respirasi terjadi pada makhluk hidup. Semua makhluk hidup pasti mengalami proses respirasi, baik tanaman, hewan, manusia, maupun mikroorganisme. Apa perbedaan yang nyata antara proses fotosintesis dengan proses respirasi? Fotosintesis sendiri dari kata-kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan zat baru. Jadi pada proses fotosintesis akan terjadi pembentukan zat baru, misalnya gula, dengan menggunakan energi yang berasal dari cahaya atau sinar matahari. Nah, proses fotosintesis ini manusia tidak bisa melakukan. Kenapa? Karena manusia tidak punya suatu zat yang bisa menangkap sinar matahari. Nah, siapa yang bisa melakukan proses fotosintesis adalah salah satunya tanaman. Kenapa? Karena tanaman punya zat warna daun atau yang kita biasa sebut sebagai klorofil yang bisa menangkap sinar matahari. Nah, reaksi dari fotosintesis adalah CO2 yang dari udara dengan air yang berasal dari dalam tanah, kemudian dengan adanya penangkapan energi matahari oleh zat warna daun, kemudian diubah menjadi disintesis menjadi molekul baru yaitu C6H12O6 atau gula ditambah dengan oksigen yang akan dikeluarkan oleh daun. Kemudian proses respirasi. Proses respirasi terjadi pada semua makhluk hidup, jadi manusia, hewan, tanaman, mikroorganisme. Nah, proses respirasi itu sendiri adalah bisa dikatakan kebalikan dari reaksi fotosintesis. Jadi proses respirasi itu akan menghasilkan energi dari C6H12O6, kemudian dengan adanya oksigen akan berubah menjadi CO2 yang nanti akan dilepaskan ke udara, ditambah dengan air yang akan dilepaskan ke udara, ditambah dengan energi. Kalau Anda tidak percaya, silahkan misalnya Anda hembuskan nafas di tangan Anda, maka akan ada terasa, selain ada hembusan angin juga akan ada terasa basah. Kenapa? Karena memang ada air yang dilepaskan. Kemudian energinya dipakai apa? Energinya akan dipakai oleh makhluk hidup untuk melakukan proses reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Misalnya manusia bisa berlari, manusia bisa berpikir, tanaman untuk bertumbuh dan seterusnya, kemudian hewan untuk bisa bertambah besar dan bertelur dan seterusnya, itu membutuhkan energi. Nah, proses fotosintesis sendiri itu ada dua tahap, yaitu ada reaksi terang dan ada reaksi gelap. Nah, reaksi terang itu terjadi karena adanya sinar matahari yang akan diubah menjadi ATP dan NADPH. Anda bisa lihat reaksinya di sebelah kanan. Jadi kalau ada sinar matahari, kemudian ada air, akan diubah menjadi oksigen ditambah dengan ATP dan NADPH. Itu yang kita sebut sebagai reaksi terang. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah reaksi gelap. ATP dan NADPH adalah energi yang dihasilkan dari reaksi terang akan dimanfaatkan untuk reaksi gelap yang akan menghasilkan gula. Ya, gambaran umumnya ada di sebelah kiri, gambaran agak detailnya ada di sebelah kanan yang menunjukkan adanya reaksi terang dan reaksi gelap. Proses fotosintesis dan respirasi pada tanaman. Selalu saya katakan tanaman juga respirasi. Kenapa? Semua makhluk hidup akan respirasi. Hanya inilah uniknya tanaman. Dia melakukan fotosintesis, menghasilkan oksigen, membutuhkan CO2, tapi dia sendiri juga melakukan respirasi, di mana respirasi itu membutuhkan oksigen dan melepaskan CO2. Pada saat kapan terjadi fotosintesis? Fotosintesis hanya terjadi di siang hari. Meskipun ada yang disebut di dalam fotosintesis reaksi gelap, bukan berarti gelapnya itu harus malam hari. Gelapnya itu maksudnya pada saat reaksi gelap tidak diperlukan sinar matahari, karena sinar matahari sudah ditangkap pada saat reaksi terang. Tapi fotosintesisnya sendiri, reaksi fotosintesis terjadi di siang hari. Sedangkan respirasi terjadinya adalah di malam hari dan juga di siang hari harus ada respirasi. Kenapa? Karena semua makhluk hidup itu harus bernafas. Ya, Anda bisa lihat gambarnya. Jadi di siang hari proses fotosintesis dan respirasi untuk tanaman. Di malam hari hanya respirasi. Di mana Anda sudah tahu yang namanya bernafas adalah menghisap oksigen dan akan mengeluarkan CO2. Nah,
Ini adalah gambaran mungkin lebih detail lagi tentang apa yang terjadi di siang hari dan apa yang terjadi di malam hari untuk tanaman. Jadi di siang hari ada proses fotosintesis dan ada proses respirasi, sedangkan di malam hari hanya ada proses respirasi. Kemudian perbedaan antara tanaman dengan manusia maupun hewan itu adalah pada saat ini proses terjadinya pertukaran udara, di mana kalau di tanaman itu terjadinya di stomata karena tidak punya organ pernafasan, sedangkan pada hewan dan manusia prosesnya ada di dalam proses pernafasan. Nah, ini adalah gambaran dari organ-organ pernapasan yang ada di manusia, kemudian beberapa hewan yang saya contohkan. Ya, untuk ikan, Anda sudah tahu ikan tidak punya paru-paru, tetapi ikan punya insang untuk menangkap oksigen. Nah, proses respirasi sendiri, kita sering menyebutkan reaksinya seperti ini. Saya tidak ingin membuat Anda itu, kok reaksi semua, enggak juga ya. Tapi ini adalah reaksi dari respirasi atau kita sebut sebagai transport elektron juga. Anda perhatikan gambarnya, Anda lihat, Anda cari ada oksigen. Saya beri kotak merah. Kelihatan? Ya. Jadi di dalam proses respirasi selalu melibatkan oksigen dan akan mengeluarkan H2O. Jadi pada saat kita bernafas pasti akan mengeluarkan H2O. Kemudian, nah proses respirasi ini adalah salah satunya perannya adalah untuk mengubah energi. Jadi selalu kita katakan energi yang bisa dimanfaatkan dalam bentuk ATP. Tapi makhluk hidup kadang-kadang di dalam prosesnya akan memperoleh energi dalam bentuk NADH maupun FADH2. Nah, selalu dikatakan bahwa NADH sebanding dengan 3 ATP, FADH2 sebanding dengan 2 ATP. Nah, kenapa bisa 3 ATP? Anda perhatikan, ada tulisan NADH di gambar, saya kotak merah, kemudian naik ke atas, ada kotak warna kuning, ada nomornya 1, 2, dan 3. Nah, NADH di sebelah kiri, untuk menghasilkan ATP di sebelah kanan, kotaknya kuning, Anda sudah lihat, itu melalui 3 kali melepaskan H+, yaitu 1, 2, 3. Karena 3 kali, maka dianggap bahwa NADH sebanding dengan 3 ATP. Kemudian FADH2. FADH2 untuk bisa menjadi ATP di sebelah kanan, itu menghasilkan H. Sebanyak berapa? 2. Coba Anda lihat ada kotak hijau, jadi melewati 3 proses, yaitu 1, 2. Sehingga FADH2 sebanding dengan 2 ATP. Rantai respirasi atau elektron ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk nanti adalah proses metabolisme. Oke, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Anda bisa memahami.